Yoga Saputra absen 01. Raka Saidina Permatasari dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafar Ramadan, absen 27. Perkenalkan, nama saya Jendren dari absen 2. Saya di sini kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan suku Sunda. Di antaranya, Saya akan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku Sunda adalah 1. Sistem peralatan dan teknologi. Sistem peralatan masyarakat Sunda terdapat pada senjata tradisional yaitu kujang. Senjata seperti kujang ini disimpan sebagai pusaka yang digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya dengan meletakkan di atas tempat tidur. Menurut sebagian orang, kujang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari Dewa Hyang. Kujang juga dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa organisasi serta pemerintahan. Dengan perkembangan kemajuan teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter sendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi menjadi 4, antara lain kujang pusaka, lambang keagungan dan perlindungan keselamatan. Kujang pakarang untuk berperang. Kujang pamkas sebagai alat berladang. Teknologi di masyarakat Sunda pun saat ini sudah berkembang pesat. Masyarakat saat ini sudah banyak mengenal dan bahkan memiliki benda-benda elektronik. Tetapi ada pula masyarakat Sunda yang masih kenal dengan adat menghindari tentang adanya teknologi dan unsur modern. Contohnya adalah masyarakat Baduy. Mereka memang tidak begitu suka dengan perubahan teknologi karena bagi mereka adalah leluhur dari nenek moyang, haruslah tetap dijalani. Ingin menjelaskan tentang 7 unsur suku Sunda, yaitu yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan suku Sunda. Nah, kepercayaan awal tumbuh di daerah Sunda adalah Sunda Wiwitan. Hal tersebut dengan adanya bukti laporan Kontroliur Afdeling Lebak pada tahun 1970 yang menyatakan bahwa 40 keluarga beragama Hindu di daerah Kanagas, Banten. Nah, yang kedua itu ada sistem organisasi kemasyarakatan suku Sunda. Nah, sistem ini masyarakat memiliki arti yaitu kesepakatan abstrak yang dimiliki oleh masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda ini terdiri atas kelompok-kelompok kecil atau individu. Perorganisasian ini ditentukan oleh sistem yang mengatur masyarakat Sunda itu sendiri. nah berikutnya ada mata pencarian. Mata pencarian pokok masyarakat Sunda adalah bidang perkebunan seperti tumbuhan, teh, kelapa sawit, karet, dan kinam. Dan ada juga bidang pertanian seperti padi, palawwijaya, dan sayur-sayuran. Dan ada juga bidang perikanan seperti tambak udang dan perikanan ikan payau. Dan selain bertani, berkebun, dan mengelola perikanan, ada juga bermata pencarian sebagai pedagang, pengrajin, dan peternak. Dan yang keempat, ada organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan. Sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu mengikuti garis keturunan kedua belah pihak orang tua, yaitu bapak dan ibu. Dalam keluarga Sunda, bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga, ikatan kekeluargaan yang kuat, dan peranan agama Islam yang sangat memengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda. Dalam bahasa Sunda dikenal pula kosakata sejarah dan silsilah yang maknanya kurang lebih sama dengan kosakata sejarah dan silsilah dalam bahasa Indonesia. Makna sejarah adalah susunan galur atau garis keturunan pada saat menikah. Orang Sunda tidak ada keharusan menikah dengan keturunan tertentu, asal tidak melanggar ketentuan agama. Setelah menikah, pengantin baru bisa ditinggal di tempat kediaman istri atau suami. Tetapi pada umumnya mereka memilih tinggal di tempat baru atau neolokal. Dilihat dari sudut ego, orang Sunda mengenai istilah 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah. Antara lain yaitu 7 generasi ke atas kolot, embah
Mbah, buyut, bao, jaga wareng, udeg-udeg, dan gantung siwur. Dan 7 generasi ke bawah, anak, incu, buyut, bao, jaga wareng, udeg-udeg, dan gantung seliur. Yang kelima itu ada sistem pengetahuan. Pendidikan di suku Sunda sudah dibilang sangat berkembang, baik terlihat dari peran pemerintah Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat memiliki tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan. Pemerintah membangun pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat vital dan fundamental untuk mendukung upaya-upaya pembangunan Jawa Barat. Di bidang lainnya, pembangunan pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan lainnya. Mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah membangun potensi manusia yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan. Karena setiap upaya pembangunan maka penting untuk senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat. Dalam konteks ini masyarakat Jawa Barat yang mayoritas suku Sunda memiliki potensi budaya dan karakteristik tersendiri, baik secara sosiologis, antropologis, falsafah kehidupan masyarakat Jawa Barat yang telah diikuti memiliki makna yang sangat mendalam. Keenam, kesenian. Masyarakat Sunda begitu gemar akan kesenian sehingga banyak terdapat jenis kesenian diantaranya seperti seni bangunan rumah adat tradisional masyarakat Sunda adalah berbentuk keraton kesepuluhan Cirebonan yang memiliki 4 ruang, yaitu sebagai berikut: 1. Pendopo, yaitu tempat untuk keselamatan Sultan. 2. Pengandini, yaitu tempat untuk Sultan memberikan perintah adipati. 3. Prabayasa, yaitu tempat Sultan menerima tamu atau ruang tamu. 4. Pembahan, yaitu ruang kerja dan tempat istirahat Sultan. Seni tari yang terkenal di masyarakat Sunda adalah tari topeng, tari merak, dan tari sisingan dan tari jaipong. Seni suara dan musik. Alat musik tradisional masyarakat Sunda adalah angklung, calung, kecapi, dan dabung. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi tembang. Tembang adalah puisi yang diiringi oleh kecapian dan suling. Salah satu lagu tradisional masyarakat Sunda yaitu Bubui Bulan, Manuk Dadali, dan Tokecang. Seni sastra Sunda sangat kaya akan seni sastra, contohnya Prabu Siliwangi yang diungkapkan dalam bentuk pantun dan SI Kebayaan yang diungkapkan dalam bentuk prosa. Seni pertunjukan yang paling terkenal di sukunya Sunda adalah wayang golek. Wayang golek adalah boneka kayu dengan penampilan yang sangat menarik dan kreatif. 7. Religi agama. Sebagian besar masyarakat suku Sunda menganut agama Islam. Namun ada pula yang beragama Kristen, Hindu, dan atau Buddha, dan lain-lain. Mereka itu tergolong pemeluk agama yang taat karena bagi mereka kewajiban beribadah adalah prioritas utama. Contohnya dalam menjalankan ibadah puasa, sholat 5 waktu, serta berhaji bagi yang mampu. Mereka juga masih mempercayai adanya kekuatan gaib. Terdapat juga adanya upacara-upacara yang berhubungan dengan salah satu fase dalam lingkaran hidup, mendirikan rumah, menanam padi, dan lain-lain.